Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 per 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 lewat 10 menit malam hari ini, hari Rabu tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 16 Maret tahun 2022 ya, udah di pertengahan Maret aja. Eh belum pertengahan tahun sih, tapi sepertiga, seperempat, ya, seperempat tahun sahabat budaya. Gimana? Tahun 2022 kamu berjalan sejauh ini, tapi kayaknya lebih baik sih ya, mudah-mudahan daripada tahun 2021 yang emang kita dibatasi sedemikian ketatnya sampai mau beraktivitas aja susah gitu ya sahabat budaya karena pandemi yang masih apa masih tinggi tingkat penyebarannya waktu itu, tingkat penyebaran virusnya maksudnya ya, dan pandeminya masih mengkhawatirkan, tapi sekarang udah mulai melandai kasus positif COVID-19-nya sahabat budaya, dan udah mulai apa ya berangsur membaik keadaannya, dan mudah-mudahan semakin membaik dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali, walaupun tentu ada peraturan-peraturan baru atau kebiasaan-kebiasaan yang harus emang kita biasakan gitu ya seiring dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi di malam hari ini sahabat budaya kita kembali tentunya dalam Minang Kreatif yang hadir setiap hari Rabu jam 8 malam ya. Dan kamu bisa dengerin siaran malam hari ini khususnya di Minang Kreatif ini di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Playgo, juga di rri.co.id. Sahabat budaya, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Itu dia. Dan malam hari ini tentu kita akan ngobrol-ngobrol juga ya sama narasumber kita, sama anak muda dari Minangkabau juga, tepatnya dari mana dia berasal di Minangkabaunya. Apakah emang di Kota Padang atau daerah lain di Sumatera Barat, atau gimana jelasnya sahabat budaya. Anak muda juga akan kita tanya, dan di malam hari ini gimana proses dia berkarya terus di masa pandemi, gimana gitu keterbatasannya, atau justru ada peluang-peluang baru yang berhasil ditemukan. Tapi sebelum itu kayaknya kameranya miring gak sih? Nah itu dia lebih baik ya sahabat budaya. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, kita coba sapa dulu di Zoom. Kita udah terhubung bersama Bang Virus Nugraha. Halo, selamat malam Bang Virus. Halo, selamat malam Bang. Iya, Bang Virus. Apa kabar nih Bang Virus? Kabar Alhamdulillah baik nih Bang ya. Baik ya. Eh, mm, Oke, aku manggilnya Bang Virus atau Virus aja nih? Panggil Faiz aja sih. Oh, Faiz biasanya. Iya, Faiz aja sih Bang. Oh, Panggilan, Faiz Sadat, bukan? iya bukan ya. Oh, bukan. Faiz lagi di mana nih Faiz? Aku kebetulan lagi di rumah Bang. Oh, rumahnya di mana tuh? Rumahnya masih di Kota Padang sih ya. Oh, di Kota Padang. Iya, Berarti emang deket kok kita. Oh, iya iya. Berarti emang orang Padang asli apa gimana? Eh, Lahir di Padang Bang. Lahir di Padang. Iya, Tapi sebenarnya kalau dari silsilah keturunan keluarganya, sebenarnya termasuk orang mana? Orang Sumbar, orang Minang nggak jatuhnya? jatuhnya iya, tapi Mama numpang lahir di Jawa. Oh gitu. Sebenarnya mama orang Heeh, Minang. sebenarnya Mama orang Padang kan. Oke. Tapi papa Mm. orang Jawa. Papa orang Bengkulu. Oh Bengkulu. Ketemunya di Jawa. Iya. Ketemunya di Padang. Oh ketemunya di Padang. Iya. Terus kapan ke Jawanya merantau bareng-bareng maksudnya gitu? Atau waktu itu emang keluarga lagi di Jawa aja terus mama lahir di sana gitu ya? Iya, namanya kan Padang kan merantau kan, Hmm. pedagang ya Bang ya. Berarti Heeh. kakek nenek ya yang merantau ya? Iya. Heeh. Oke. Nah kalau Faiz sendiri lahirnya di Padang juga. Lahirnya di Padang tadi berarti ya. Iya, di Padang Bang. Berarti mama sama keluarga udah pindah lagi ke Padang waktu Faiz lahir. Iya, kebetulan udah. Sempat ini juga nggak? Sempat menjalani masa kecil di
Tempat kelahiran mama juga nggak? Enggak, kebetulan enggak sih bang. Oke. Mama kalau Jawanya di daerah mana tuh waktu itu lahirnya? Di Probolinggo itu bang. Oh, Probolinggo. Probolinggo Jawa Timur ya? Jawa Tengah? Jawa mana? Kebetulan nggak Pokoknya, tahu. pokoknya Jawa deh ya gitu. Iya. Oke, tapi Bang Mm-mm. Faiz nih, berarti emang orang Minang dan maksudnya kita nggak jadi salah narasumber. Maksudnya kita yang ngundang kan anak muda dari Minangkabau gitu ya. Takutnya nanti Faiz bukan orang Minang berarti targetnya salah dong hari ini. Tapi ternyata udah dikonfirmasi Iya, kalau Faiz orang Minang gitu ya, jatuhnya gitu ya. iya bang. Oke, tapi bahasanya nggak ada Minang-Minangnya ya, lebih ke bahasa anak Jaksel bagaimana gitu ya kalau Oh, enggak. nggak Itu ya? kan kita kalau biasanya emang bahasanya bahasa Indonesia sih. Pakai di keluarga emang bahasa Indonesia. Oh gitu. Teman-teman, teman-teman memang bahasanya bahasa Minang. Oh, ke teman baru bahasa Minang. Iya, Oh, tapi di dalam keluarga biasanya pakai bahasa Indonesia ya. iya. Iya ya. Oke, tapi Faiz nih sekarang lagi sibuk apa Faiz? Kebetulan aku kerja sebagai konten kreator di sebuah perusahaan otomotif, Bang. Wow, konten kreator di sebuah perusahaan otomotif. Jadi apa Iya, nih? Bikin konten-konten untuk perusahaan tersebut terus nanti di postingnya di media sosial mereka atau lebih detailnya kayak apa tuh Faiz? iya, betul tuh Bang. Saya ngerjain konten dari mulai video, foto, Hmm. Mm-mm. grafisnya untuk perusahaan itu. Hmm. Terus juga kadang juga freelance juga di Hmm. cafe juga kadang. Oh, kafe sebagai apa? Barista. Cafe sebagai apa Bang? Media, Oh, media ininya kali ya. Media ya, aplikasinya kan. media promosi lah gitu ya di media sosial juga gitu ya. Oke, tapi sebelum bergelut dan menggeluti dunia menjadi seorang konten kreator, awal banget nih Faiz kenal sama dunia seni atau dunia kreatif seperti ini. Ini sejak kapan, Faiz? Ini kita ceritanya cerita cerita santai ya, Bang ya. Santai banget, santai banget Iya. nih. Santai sekali Jadi Faiz maksudnya. aku dulu di ini dari SMP, Mm-mm. SMP-nya di dari mana nih? SMP emang udah berminat di jalur fotografi, Bang. Oke. Kemudian aku kenapa nggak nerusin ke SMK? Jadi aku Mm-mm. terusin ke SMK multimedia. Oke. Maksudnya tadi nggak nerusin ke SMK mana tuh? SMK fotografi. Nggak karena kan di Padang kan minatnya tuh nggak foto doang ibaratnya. Aku Mm-mm. juga minat di video Mm-mm, mm-mm. waktu itu juga kan. Jadi aku kembangin ke SMK-nya yang jurusan multimedia. Oke. Tapi emang niatnya dari awal emang nanti setelah dari SMP emang mau ke SMK aja gitu ya biar apa skillnya bisa lebih diasah lagi gitu ya karena minatnya emang di fotografi dan videografi. Iya, kebetulan gitu kan Bang. Hmm. Terus abis dari SMK, Mm-mm. aku daripada nanggung, aku juga kan emang udah jadi passion lah ibaratnya emang ya. Mm-mm. Oke. Jadi aku lanjutin ke Institut Seni. Institut Seni Indonesia. Iya, iya betul. Oh, Yang di Padang Panjang sih oh di aku. Padang Panjang ya nggak apa-apa sih. Tapi awal banget itu suka sama fotografi apa? Influence-nya karena apa? Ngelihat sebuah hasil foto yang bagus banget waktu itu atau ada fotografer yang keren banget kayaknya waktu itu Faiz atau sebatas Faiz suka aja foto-foto. Enggak, kebetulan waktu SMP itu aku sering manipulasi itu bang, imaging manipulation kalau sekarang ibaratnya, Hmm. digital Gimana? imaging. Terus Ngedit gambar gitu maksudnya. dari ngeliat YouTube lah itu, cakep juga tuh kan. Apa tadi istilahnya Terus Faiz? Istilahnya apa tadi? digital imaging kalau istilah sekarangnya. Digital imaging itu seperti apa? Eh
bikin gambar secara digital atau gimana? Itu maksudnya? Digital imaging tuh ibaratnya kita gimana? Abang nih ada foto abang di studio berdiri. Oke. Kita bisa buat abang Terbang. di hutan. Oke. Jadi kita digital imagingin. Jadi iya, dengan iya. menyatukan beberapa elemen-elemen foto yang akan kita satukan sehingga dia berbentuk sebuah karya kan. Iya betul. Gunanya ini untuk apa? Menghemat waktu kali ya, juga menghemat budget gitu ya. Jadi bisa di edit aja dan itu tetap dibuat se-real mungkin gitu ya. Iya. Faiz ya. Iya betul. Dan itu yang menurut Faiz keren konsepnya. Kita nggak perlu ternyata untuk datang ke tempat misalnya mau ada foto di laut gitu ya, ternyata kita nggak benar-benar harus ke laut, cuman perlu foto di studio aja, terus kita punya skill buat ngeditnya, ternyata bisa gitu ya dengan digital imaging ini. Iya. Oke, waktu itu belum, iya, waktu itu belum tahu ada istilah digital imaging dong, cuman ya belum ngedit aja belum gitu tahu ya, tuh. belum tahu. Tapi pertama kali foto waktu itu apa nih Faiz? Objek yang difoto masih ingat nggak awal-awal suka dunia fotografi gitu? Lebih ke human interest sih Bang, lebih banyak ke foto-foto orang lagi aktivitas gitu. Iya. Karena foto-foto seperti itu punya apa ya? Punya kayaknya ada cerita aja di dalamnya gitu ya. Cerita tersendiri kan. Betul. Seru sih itu. Dan itu apa? Udah pakai kamera atau masih smartphone waktu itu? Waktu itu pakai kamera sih Bang. Ini udah SMK ya? Maksudnya waktu itu? Udah. SMP itu. SMP. Oh masih SMP. Wow. Iya. Itu tekniknya belum terlalu banyak diketahui mungkin ya, karena Faiz juga baru kenal sama fotografi, mungkin ya seadanya aja gitu ya waktu itu ya. Iya kan kita juga belajar kan SMP, makanya dari minat tersebut aku ngelanjutin ke SMK gitu. Oke, dan di SMK mungkin bisa lebih dieksplor lagi, ternyata bisa kayak gini, ternyata ada media belajar yang lebih banyak lagi. YouTube mungkin salah satu ya yang membantu juga ya. Iya, YouTube adalah hal yang paling berpengaruh sih. Karena tutorialnya bisa banget dilihat di situ ya, Pak Is ya. Iya betul banget Bang. Pernah nemu ini nggak, kendala nggak? Misalnya aku coba ngikutin tutorial yang ada di YouTube lewat aplikasinya sama gitu ya, terus ingin membuat hasil yang sama juga dengan yang ada di tutorial, tapi akhirnya nggak sama gitu hasilnya. Faiz pernah kayak gitu juga nggak? Pernah sih Bang, karena kan kita namanya juga proses belajar. Itu pun kita kadang berbeda dengan softwarenya, berbeda dengan elemen yang dia pakai, harus di-download dulu. Itu kan ya, makanya biasanya kalau kita belajar dari YouTube yang penting mah sabar gitu Bang. Oh sabar. Kalau nggak sama hasilnya, ya udah coba lagi gitu ya. Iya. Intinya banyak-banyak diasah aja mungkin ya, Pak Is ya. Nanti akan terbiasa dengan sendirinya, terus kita juga jadi akhirnya lebih menguasai aja ya software untuk fotografi. Dan kalau dari fotografi pindah ke videografinya atau mulai tertarik sama videografinya itu sejak SMP juga, Faiz? Dari SMK itu Bang. Oh SMK. Karena tadi multimedia ya. SMK aku itu kan udah kadang ada juga tugas kan dari guru juga itu membuat iklan. Karena kan kita multimedia. Oke. Jadi dari bikin situ iklan berkembang. Gitu? Bikin iklan maksudnya? Iya bikin iklan-iklan. Ya iklan-iklan anak SMK lah Bang. Sederhana gitu ya. Produknya apa waktu itu pas bikin iklan, Faiz? Oh itu iklan Raki Maco Bang, Raki Maco. Wow.
Menarik sih itu ya, belum pernah ada orang yang kepikiran bikin iklan keripik maco. Keripik maco mah dijual aja gitu. Tapi Faiz bikin Iya. iklannya waktu itu. Apa bentuknya video berarti ya? Bukan kayak Iya, kita brosur gitu. video campur stop motion waktu itu Bang. Wow. Masih ada nggak videonya yang mau nonton video iklan Faiz tentang keripik maco? Waduh, di YouTube ada tuh Bang, di YouTube sekolah ada itu. Oh, di Tapi YouTube kalau sekolah. kayaknya udah hilang nih Bang. Di YouTube sekolah bisa ditonton ya. Yang mau penasaran cari Iya. aja. Apa judulnya? Heeh. Iklan keripik maco. Ada. Di Cengkeh TV itu Bang ada iklan, iya iklan pipik macul. Oh, di Cengkeh TV. Siap-siap. Itu YouTube-nya Iya, sekolah? Channel YouTube-nya sekolah? iya, channel YouTube-nya SMK 4 itu. SMK 4 Padang ya? Iya. Oke. Kalau Faiz punya channel YouTube juga nggak? Kalau sempet punya Bang sama teman-teman, tapi ya jarang main YouTube. Karena udah banyak project-project lain ya sebagai freelancer, sebagai konten kreator di perusahaannya yang sekarang gitu ya, Faiz ya. Terus juga Iya, bikin apa? Bikin konten di media sosial juga untuk kafe gitu ya. iya. Oke. Karena kadang kita kalau bikin konten untuk perusahaan kan kita udah terkuras waktu, pikiran juga kan. Betul, Karena kita betul. pakai kalender konten kan. Karena itu jarang banget aku ngebuat konten-konten untuk diri sendiri gitu. Iya. Tapi perlu nggak sih menurut Faiz konten untuk diri sendiri sebagai apa? Portofolio misalnya atau konten yang udah jadi yang bikinin yang karya Faiz untuk perusahaan aja yang akhirnya ditaruh di media sosial pribadinya. Perlu banget sih Bang. Kalau aku ada beberapa konten yang emang aku ngebuat karena itu emang kontennya tuh kan kita kalau perusahaan itu lebih ke komersil kan. Dia gimana cara kita untuk memajukan perusahaan. Kalau konten pribadi kan kita emang individualisme yang kita terapkan. Jadi yang di perusahaan kita nggak bisa gitu. Oke. Berarti jarang ya. Misalnya ini untuk menunjukkan kalau sebuah video promosi untuk sebuah produk otomotif misalnya yang Faiz posting di media sosial pribadinya itu jarang banget ya. Walaupun itu karya Faiz gitu misalnya dari idenya, prosesnya. Iya, jarang banget sih Bang kalau aku lebih ke platformnya perusahaan. Oke. Nah di situ ada kreditnya juga mungkin untuk Faiz ya. Dari situ orang bisa tahu kali ya kalau ini karya Faiz Iya. gitu ya. Kalau kredit sih kita juga jarang, tapi kalau aku ngumpulin portofolio aku ada di Gmail aku. Oke, siap. Dan gimana sih prosesnya Faiz kalau bikin konten untuk sebuah perusahaan dan itu akan apa ya menerus gitu kan ya, prosesnya kan nggak berhenti gitu ya. Kita selesai bikin satu konten pasti nanti akan ada lagi konten-konten lain. Nah itu proses mendatangkan idenya dari mana tuh kalau Faiz sendiri? Oke, misalnya nih konten apa dulu nih Bang? Kita mau ngebahasnya kontennya. Misalnya apa konten yang terakhir Faiz buat untuk perusahaannya deh? Oke, kemarin sebelum akhir tahun aku nggar video klip. Oh, video klip. Video cover sih ibaratnya, video cover klip dari Adele. Adele yang Easy on Me? Iya, yang Easy on Me. Kita kolaborasi dengan musisi lokal kan. Dan ini di apa? Disponsori oleh perusahaannya Faiz gitu maksudnya? Iya, disponsori oleh perusahaan yang bekerja aku. Jadi awalnya itu dari bos sih. Bos ngelihat ada dari luar negeri itu ada video yang dia nyanyi ngover sambil dia bawa mobil gitu kan. Oke. Terus? Jadi aku waktu itu pada saat itu
Adel lagi naik-naiknya nih. Betul, karena baru comeback kan. Iya. Terus aku sama tim otomatis ini langsung buat naskah. Jadi kita langsung briefing. Kita mau pakai lagu apa, dapat lagu Adele, terus skenario-nya, naskahnya kayak gimana, ntar kita briefing juga musisinya, terus kita syuting tuh. Oke, berarti yang video yang dilihat sama bosnya Faiz yang di luar itu nggak nyanyi lagu Adele berarti ya, lagu yang lain berarti ya? Iya, bukan. Oke, tapi Faiz dan teman-teman dan tim juga mungkin punya alasan juga ya milih lagunya Adele waktu itu karena lagi naik daun juga dan diharapkan nanti orang jadi ngelihat juga video yang ini gitu ya. Iya, kita ngikutin tren apa yang lagi tren, kita harus ngikutin gitu. Oke. Secara konsepnya gimana tuh? Akhirnya musisi yang yang nyanyi di kontennya Faiz itu konsepnya beda sama yang dilihat bosnya Faiz kan itu di dalam mobil nyanyi gitu ya. Kalau yang Faiz bikin itu gimana? Kita ngebuatnya pakai stories Bang, karena kita kan ngambil juga dari story-nya lagu Adele tuh. Karena kita nggak main ceplok-ceplok aja kan, karena kita udah pakai lagunya Adele, kita bikin story-nya tuh. Oke. Dari situ idenya ya. Maksudnya Easy on Me. Tentang apa tuh idenya? Tentang pergi meninggalkan atau apa sih waktu itu, Faiz? Lebih ke ini sih Bang, lebih merelakan. Ditinggalin ya. Iya. Ditinggalin, dia pergi naik mobil gitu ya. Iya, dia pria-pria galau lah kita buat. Oh, pria-pria galau. Iya. Berarti musisinya cowok nih berarti ya? Iya, cowok nih Bang. Kalau zaman sekarang kayaknya menemukan ide nggak masalah besar ya Faiz ya, karena bisa ditemukan di mana aja ya. Bisa jadi dari referensi yang udah ada atau nanti kita modifikasi. Dari situ mungkin ide-idenya bisa muncul kali ya? Iya, kalau ide sih kita kita lihat, kalau ide konten kita lihat dari mana, apa yang lagi trending. Oke. Apa yang lagi trending kita lihat, terus coba kita modifikasi. Gimana sih kalau kita modifikasi dengan cara kita sendiri gitu kan. Oke. Terus nanti juga tadi Faiz bilang nggak cuman tiba-tiba lagu Adele musisinya nyanyi tapi ada story-nya juga, dan ini mungkin maksudnya buat memasukkan value perusahaannya gitu ya. Di sana nanti ada nilai-nilai perusahaannya yang juga dimasukkan dalam videonya kali ya, atau gimana? Iya. Kita lebih ke soft selling-nya sih Bang. Karena kita yang penting pesan yang kita sampaikan tuh sampai kan. Karena kalau kita hard selling banget itu jadinya kayak ini jualan banget nih, orang nih maksain banget gitu kan. Ya. Oh iya, itu perlu dipelajarin juga tuh gimana soft selling dan maksudnya orang jadi terhibur juga nontonin iklan tapi rela nontonnya gitu ya, maksudnya ya Faiz ya. Iya, betul Bang. Oke deh, menarik nih obrolannya, tapi kita break dulu ya Faiz ya, nanti kita sambung obrolannya. Ya. Dan sahabat budaya di rumah, nanti kita akan kembali tetap bersama kita dulu di Minang Kreatif di malam hari ini di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur.
Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita masih bersama dalam Minang Kreatif di edisi 16 Maret tahun 2022 hari Rabu ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Faiz di malam hari ini. Faiz, kalau sekarang kan bekerja untuk sebuah perusahaan, walaupun bidangnya menjadi seorang konten kreator, tapi kan sedikit banyaknya kegiatannya juga ikut dalam sebuah penjualan ibaratnya gitu ya, Faiz ya? Iya, kita sebagai supportnya sih, Bang. Oh, support. Perlu belajar ini lagi nggak sih, Faiz? Belajar tentang marketing gitu istilahnya? Atau nggak cukup bikin konten aja? Iya, kita palingan ya juga kita harus nambah ilmu tentang gimana sih marketing penunjang sih, penunjang marketing yang sekarang disebut orang itu digital marketing kan, kalau udah dikelompokin. Oh ya, digital marketing ya. Iya betul. Dan ini maksudnya ilmu-ilmu dasarnya itu udah Faiz dapetin juga selama kuliah mungkin? Atau gimana? Enggak sih Bang, kalau aku kuliah jurusannya televisi dan film Bang. Wow, televisi dan film dulu justru kuliahnya ya, bukan untuk kalau marketing. Kalau marketing aku pas kerja ini aku baru dapet Bang. Betul. Kalau misalnya dulu jurusannya desain komunikasi visual, mungkin bisa lebih relate kali ya dengan pekerjaannya yang sekarang ya. Sebenarnya kalau kita kaji kalau pekerjaan
jurusan DKV atau jurusan apapun, sebenarnya bisa aja. Balik lagi dari kitanya kan. Oke. Heeh. Syarat utamanya untuk bisa jadi konten kreator di sebuah perusahaan otomotif menurut Faiz apa nih? Skill atau ada hal lain mungkin yang kayaknya bisa di-share juga? Kalau aku pribadi ya kita banyakin portofolio. Portofolio, terus asah skill, terus bagaimana kita ngebuat sebuah perusahaan itu tertarik dengan apa yang akan kita buat. Oke, berarti prosesnya Faiz sampai jadi diterima sebagai konten kreator sekarang di perusahaannya yang sekarang ini, dulu gimana tuh prosesnya Faiz? Emang perusahaannya yang tertarik atau Faiz yang mengajukan lamaran gitu untuk perusahaan ini atau gimana? Itu waktu itu pas banget tuh masa-masa pandemi. Oke. Baru masa pandemi, terus aku sih baru ibaratnya baru lulus kuliah, 2 bulan lulus kuliah, terus kan aku nganggur itu. Dapet tuh job hiring di Instagram, terus aku coba-coba kan. Coba-coba hadiah deh kata gue. Iseng-iseng berhadiah gitu ya istilahnya ya. Iya. Terus alhamdulillah dipanggil. Terus aku ngikutin tes. Ngikutin tes sampai 2 kali itu Bang. Oke. Tesnya apa waktu itu? Tesnya emang produksi. Kita harus ngeproduksi video tentang, karena itu masa pandemi awal-awal, bagaimana kita membuat video pandemi untuk perusahaan menjadi sebuah iklan yang menarik gitu. Iya. Waktu itu Faiz apa? Idenya apa waktu itu? Di awal-awal idenya itu kurang lebih jaga jarak gitu ya, atau enggak? Yang ini nih, yang kita cuci tangan, kita protokol kesehatan. Iya, pelayanan ibaratnya. Oke. Tapi pelayanan terhadap ini terhadap konsumen. Apa yang perusahaan hadirkan agar masyarakat tahu kalau perusahaan kita tuh udah bebas dari bakteri itu gitulah. Siap. Berarti emang jangan meragukan kualitas pelayanan dari perusahaannya gitu ya, maksudnya kali ya? Iya, ibaratnya gitu. Pesannya. Oke, dari situ maksudnya Faiz pasti nggak akan kepikiran kalau selama ini belum pernah bikin hal-hal yang sama gitu ya, belum skillnya belum diasah di bidang videografi, di bidang mencari ide gitu ya. Berarti sebelum itu di masa-masa kuliah juga udah bikin konten-konten kayak gini, Faiz? Iya, alhamdulillah sih Bang, karena aku di masa kuliah itu emang lapangan banget Bang orangnya. Kalau ini kan ibarat televisi dan film ini adalah kuliah teknik ibaratnya Bang. Gitu. Jadi ini banget ya, pelajarannya banyak didapetin di lapangan gitu ya, lewat project gitu mungkin ya. Iya, betul banget Bang, karena kita emang dituntut bagaimana kita untuk bekerja sesuai dengan ini kan, misalnya kita di film atau di televisi, karena nggak banyak teori, karena kita emang banyaknya di lapangan kan. Iya betul. Nah ini menarik, dulu kan kuliahnya jurusan televisi dan film, berarti sempat bikin lagu. Wah. Gimana Bang? Berarti sempat bikin film juga Faiz waktu itu atau gimana? Sempet Bang, iya, karena kan kita konsentrasinya emang ke film sih, karena ini kan dari semester 4 itu aku udah ngebantu senior dalam film-film ini mayor, ada yang film-film mayor itu di semester 5, terus ada film tugas akhir untuk ini kan skripsinya. Kalau kita di situ kita wajib
memproduksi sebuah film kalau untuk tugas akhir yang penciptaan. Oke. Berarti ada berapa tugas akhirnya? Ada lebih dari satu tugas akhir waktu itu? Enggak, tugas akhir tetap satu, tapi kita tugas akhir aku satu, tapi aku ngebantu tugas akhir dari senior aku, adik-adik tingkat aku gitu. Oke, betul. Nanti tugasnya Faiz dibantuin juga sama adik-adiknya gitu ya? Iya. Dulu bikin film apa Faiz untuk tugas akhir? Aku filmnya kemarin ini cerita tentang ini sih, tentang anak-anak, Bang. Apa tuh? Anak-anak ngapain? Isu yang aku angkat itu untuk tugas akhir kemarin tentang penculikan anak. Oke. Kenapa? Kenapa milih itu penculikan anak? Apakah banyak penculikan anak terjadi? Akhirnya Faiz tertarik ngangkatnya waktu itu atau gimana? Jadi waktu itu tugas akhir aku kan ngambil mayornya konsentrasinya editing. Oke. Kita join nih, kalau untuk tugas akhir kita bisa join sama temen. Karena nggak mungkin di bagian editing aja ya, pasti ada di bagian produksi segala macam gitu ya. Iya. Oke. Aku join berdua untuk sebuah tugas akhir yang temen aku yaitu videographer. Lebih ke director of fotografinya. Jadi dia yang sebagai kameramennya untuk menentu gimana shoot-shoot yang akan ditampilkan di film. Oke. Jadi kita berdua berkolaborasi apa sih isu yang akan kita angkat. Terus kita riset, ternyata pas di tahun 2005-2003 dulu itu sedang marak-maraknya tentang ini kan penculikan anak dan penjualan organ tubuh juga tuh. Wow, iya. Di mana? Di Indonesia? Di Kota Padang? Di Indonesia. Iya. Tadi apa? Latar tahunnya 2003-2005? Iya, antara segitu. Itu zaman-zamannya Faiz bikin tugas akhir? Bukan, itu kita riset, Bang. Oh, riset. Ini tugas akhirnya baru-baru ini ya? Tugas akhir aku tahun 2020 tugas akhir aku. 2020, iya. Terus akhirnya jadi itu tugas dan selesai. Gimana dengan hasilnya waktu itu? Ini film pertama berarti yang Faiz bikin ya? Enggak, ini film kedua yang aku bikin, Bang. Oh, kedua. Pertama waktu itu tugas apa? Tugas senior? Tugas mayor. Enggak, kalau ini kan cakupannya itu ya film sendiri kan, Bang. Film sendiri, bukan film yang kita bantuin. Oh, iya, kayak kita bantuin film senior nih. Beda kan? Itu nggak masuk dalam apa ya? Hitungannya bukan film kita lah gitu ya. Tapi filmnya senior. Bukan film kita. Kita kreditnya adalah sebagai kru film kalau film senior. Oke. Kalau film kita beda lagi kan. Kalau kita yang masepin, kita yang ngeluarin dana gitu. Directnya gitu ya. Oke. Waktu itu pas apa? Tugas mayor di semester berapa waktu itu bikin film yang pertama, Faiz? Di semester 5 itu, Bang. Aku tentang anak-anak juga sih, sama di stasiun kereta api ini di Padang aku bikin sama teman-teman. Oh gitu. Ceritanya apa tuh? Penculikan anak-anak juga? Iya, ceritanya tentang ini. Kita ngambil riset waktu itu pedagang yang masih diperbolehkan dagang di lorong-lorong kereta gitu. Tapi anak-anak yang berdagang. Iya, anak-anak yang berdagang. Terus dia sebenarnya kakak beradik. Terus adiknya ini punya penyakit asma. Oke, menarik. Di hari ulang tahunnya dia. Kakaknya nyariin kue untuk dia. Terus? Akhirnya asmanya kambuh. Selama perjalanan menuju ini kan ibaratnya dari Padang ke Pariaman tuh kita syuting. Oke. Akhirnya dia nggak jadi nyari kue, tapi nyari obat dulu. Dia nyari kue. Kuenya dapet, terus diajak adiknya untuk merayakan.
setelah tiba di tempat pantai, ibaratnya dia ingin merayakan di pantai. Tapi asma adiknya ini kambuh. Oke, terus? Dan adiknya meninggal saat itu. Wah, apa tuh? Pesannya apa tuh? Itu udah ending filmnya? Iya, itu set ending sih kita. Emang kita ngebuat emang set ending. Iya. Paling nggak adanya sempat merayakan dulu ulang tahunnya sebelum akhirnya dia juga akhirnya pergi di situ ya, set ending gitu ya, Faiz ya. Iya. Iya, betul. Nah kan itu kan udah bikin beberapa film, akhirnya nggak melanjutkan passionnya karena dari dulu emang gitu kan, fotografi, videografi, nggak melanjutkan passionnya di bidang film, tapi sekarang malah jadi content creator. Gimana tuh Faiz? Gini Bang, aku kan balik dari iseng-iseng berhadiah tadi tuh. Iya, oke. Nah, kebetulan kita kan juga punya basic untuk produksi, untuk gimana untuk bikin visual ini semenarik mungkin. Dan sekarang sedang zaman-zamannya bagaimana kita menjadi sebuah konten kreator, kata orang kan ibaratnya. Betul. Karena berkarya secara digital lagi zamannya banget ya sekarang ya. Iya. Aku ini kan kalau kemarin itu, ini kan waktu itu pas masa pandemi banget Bang. Kalau masa pandemi apalagi film kan, semua syuting diberhentiin, nggak ada yang boleh tuh syuting film waktu itu. Oke. Dan regulasi untuk syuting waktu itu emang susah banget tuh, karena aku dengan teman-teman aku yang di Jakarta kan emang kontak-kontakan terus kan, gimana ada callingan nggak ibaratnya kan. Belum nih, pemerintah belum boleh untuk syuting dan bioskop pun ditutup kan, otomatis film mati secara total waktu pandemi kemarin. Iya. Terus? Maka itu kan yang ngebuat kita sebagai pekerja kreatif ini, bagaimana kita harus ngebuat pekerjaan kita itu apa nih selain film kan. Oke. Berarti akan ada nanti ya, kalau pandeminya udah kelar, situasinya udah membaik, kemungkinan akan ada film-film yang Faiz produksi bersama teman-teman ataupun sendiri nanti gitu ya. Iya, insya Allah sih Bang, insya Allah. Doain aja Bang. Didoakan. Tapi itu dulu obrolan kita di malam hari ini Faiz, seru banget. Dan buat sahabat budaya mungkin yang juga mau mencontoh Faiz gitu ya. Kayaknya apa sih, portofolio itu penting banget, skill kamu juga harus diasah gitu ya Faiz ya. Nanti akan ketemu sendiri jalannya, apapun bidang kamu, nggak harus di bidang film kayak Faiz misalnya di bidang apa, gambar, musik, olahraga, apapun itu ya Faiz ya. Iya, yang penting niat aja Bang, niat. Niat dan dilakuin ya. Iya. Oke, kalau gitu. Faiz, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini Faiz. Semoga apa yang iya, terima kasih juga banyak Abang Guspri ya. Guspri, betul. Iya. Oke deh kalau gitu. Faiz, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Ditunggu karya-karyanya nanti ya. Nanti kalau udah ada kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Bang Guspri. Siap. Assalamualaikum Faiz, selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Itu dia sahabat budaya obrolan kita sama Faiz di Minang Kreatif di malam hari ini. Dan ketemu lagi di Minang Kreatif edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.